Don't forget to like, comment, and subscribe. VOK, Voice of Kali Judan. Hello VOK viewers, welcome back with me at this Sunarlim, and in this video I'm going to discuss about the emphatic form, and we are going to answer these 4 questions. What is emphatic form and what is the use? Apa sih emphatic form itu dan gunanya apa? Number 2, can we write any sentences in any tenses using the form? Nah, kita akan menjawab apakah kita bisa membuat bentuk emphatic form ini untuk semua tenses. And then number 3, what are the forms? Rumusnya apa aja, patternnya apa aja. Number 4, why is it important to know these forms? Yang keempat ini adalah kita belajar sesuatu, kita mesti tahu gunanya apa. Dan di pertanyaan yang keempat ini kita akan menjawab bersama, apa sih kegunaan kita tahu bentuk-bentuk ini? Okay, so this is the first question. What is emphatic form and what is the use? The emphatic form is a way one uses to give greater emphasis to the idea that he expresses. And this is one example. I do want it. Dalam keadaan biasa kita mungkin mengatakan I want it. Mungkin kadang-kala kita juga pernah mendengar loh, ada native speaker bilang I do want it. Lah, ini yang merupakan bentuk emphatic form. Oke, kita akan menggali lebih lanjut. Now, can we write any sentences in any tenses using the form? No, we cannot. Yeah, so you can only find emphatic form in these 2 tenses. Ya, dan juga untuk emphatic form ini hanya bentuk positif atau bentuk afirmatif saja. Oke. Now, what are the forms? Ya, subjects plus do plus verb 1. Okay, this is for the simple present tense. And then subject plus does plus verb 1. Lah, yang untuk does ini subjeknya nggak mungkin subjects ya, karena terbatas dengan he, she, it. And then the last one is for past tense, subject or subjects plus did plus verb 1. Nah, yang bisa kita lihat di sini adalah bahwa semuanya setelah do, does, this menggunakan verb pertama. Jadi setelah do verb pertama, setelah does verb pertama, setelah did juga verb pertama. Jadi kita nggak bisa pakai verb pertama tambah s atau is walaupun dia itu pakai it, ya kan? Atau dengan verb kedua, bahkan kalau oh ya ini kan past tense, enggak, karena id-nya itu sudah diambil di depan. Oke, maka ke belakang hanya tinggal verb pertama saja. Dan kalau kita lihat susunannya seperti ini, apakah kita bisa membuat bentuk emphatic form dalam bentuk passive voice, dalam bentuk present tense, dalam bentuk past tense? Jawabannya tidak. Hanya bentuk kalimat aktif saja. Jadi tidak memungkinkan bagi kita untuk menggunakan bentuk emphatic form ini ya di kalimat pasif. Oke, selanjutnya. Now, what is the difference? They love cooking versus they do love cooking. Yang pertama, yang di atas, ini adalah bentuk biasa, kalimat yang ya formal, ya simple present tense. They diikuti oleh kata kerja verb pertama. Nah, kenapa kok cooking? Karena love itu diikuti oleh jar. Ya, maka kita mengatakan they love cooking atau they love to cook. Ya, itu juga boleh. Nah, yang kedua ini adalah bentuk emphatic form. Ya, kenapa kita menggunakan do? Karena ini adalah bentuk simple present tense. Maka auxiliary-nya atau kata kerja bantunya adalah do. They do. Kemudian love cooking. Ya, di sini kita nggak perlu bingung dengan s atau is dihilangkan atau enggak, karena untuk d, untuk subjek d itu memang nggak pernah ditambahkan s untuk simple present. Ya, karena yang ditambahkan s hanya he, she, it. Oke, sekarang yang kedua. He loves cooking versus he does love cooking. Nah, kalau kita bilang he loves cooking, ya kita pernyataan biasa bahwa dia suka memasak. Tapi kalau misalnya he does love cooking, maka pada saat kita mengatakan ini, kita ingin, kita sangat ingin untuk memberikan penekanan bahwa dia benar-benar suka memasak. Oke, kalau kita lihat di sini,
He does love cooking. Kenapa kok pakai does? Karena he, she, it itu kata kerja bantu atau auxiliary-nya dalam bentuk simple present tense itu adalah does. Setelah does, S-nya sudah ada kan? Sudah ada diambil, maka di belakangnya tidak perlu ditambahkan lagi. Jadi loves, S-nya yang di S itu sudah menjadi does. Maka kita nggak perlu bilang he does loves cooking. Kalau itu nanti S-nya akan double. Jadi seperti itu logikanya. Okay, so this is the third pattern or the last pattern. Okay, kita menggunakan simple past tense. He did it on his own. Kemudian yang kedua adalah he did do it on his own. Nah, bedanya apa? Yang pertama, kita hanya memberikan suatu kabar, he did it on his own, ya kan? Tapi kemudian bila mana pada saat kita mengatakan he did it on his own, itu partner bicara kita mengatakan bahwa oh, masa sih beneran tah? Gitu kan? Apakah beneran? Ya serius. Maka kita bisa memberikan suatu penekanan, menimpali lagi, ya kita mengkonfirmasi dan kita bilang he did do it on his own. Maka kita di sini semakin menekankan dan kita semakin mengkonfirmasi apa yang sudah kita katakan, gitu ya. This is question number 4. Why is it important to know these forms? Okay. Number 1, these patterns replace the adverb really. Jadi kalau misalnya kita sering menggunakan really terus gitu ya, maka kita bisa menggunakan bentuk emphatic form ini. Tetapi bentuk emphatic form ini tidak untuk digunakan dalam bentuk tulisan, tetapi baik untuk kita ya bisa berusaha untuk sound like native gitu ya. Oke, number 2, native speakers in oral discourse quite often use this construction. And when you hear this, you understand that they try to convince people or they try to convince you when they are talking to you. Jadi pada saat mereka bilang ya I want it, biasa I do want it, maka partner kita itu mau mengatakan kepada kita bahwa dia sangat-sangat ingin sekali, gitu ya. Nah, yang terakhir, once again, this structure is not to be written for formal setting, dan hanya bisa untuk kalimat aktif saja, dan dalam bentuk simple present tense dan simple past tense saja. Jadi untuk tenses yang lain memang nggak bisa. Oke, semoga penjelasan saya untuk bentuk emphatic form ini jelas dan kalian mungkin bisa menggunakannya, ya, mulai menggunakannya. Walaupun tentu saja tidak untuk bentuk tulis. Oke, thank you.